bahwa sesuai dengan undangan dari panitia pelaksana, hari ini dua agenda utama. Yang pertama, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus yang akan disampaikan oleh pengurus PGRI Cabang Matalasan periode 2020-2025. Kemudian pemilihan pengurus PGRI Cabang Matalasan untuk periode 2025-2030. Jadi sampai detik ini pengurus PGRI itu masih ada, pengurus PGRI Cabang Matalasan. Jadi kalau saya tidak pakai istilah pengurus lama, pengurus baru, karena memang belum ada pengurus baru, masih pengurus yang sah sepanjang belum ada pernyataan demisional. Jadi kita tunggu sejenak dan yang akan menyampaikan kita pertama masalah keuangan di mana-mana di Pak Ketua di ruang sebelah. Kami informasikan bahwa hari ini adalah cabang yang ke-6 melakukan komprehensif. Sekedar informasi, dari cabang yang telah selesai melakukan komprehensif itu masalah estimasi waktu dia selesai sebelum masuk pelaksanaan salat duhur. Tergantung kepada hampir seluruh cabang yang melakukan telah selesai melakukan. Itu tergantung sebentar kepada peserta. Kemudian kami informasikan bahwa yang agak lama itu di sesi atau agenda yang pertama tentunya umpan balik atau jawaban dari teman-teman di ranting atau sekolah terhadap laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh pengurus. Kemudian yang kedua, pada saat pemilihan pengurus, ini lebih awal saya sampaikan bahwa untuk pemilihan pengurus itu ada dua model. Yang pertama, musyawarah mufakat atau aklamasi. Kalau ini yang disepakati sebentar oleh forum, maka kita tidak perlu membentuk panitia pemilihan. Tetapi kalau modelnya kita akan voting, berarti ada calon, ada proses pemilihan yang akan kita lakukan. Votingnya bisa terbuka, bisa tertutup, tergantung sebentar kesepakatan teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin kita semua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pleno yang kedua pada konferensi PGRI Cabang Matalasan kita mulai. Acara selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI Cabang Matalasan periode 2020-2025. Untuk itu kepada pengurus PGRI Cabang Matalasan periode 2020-2025 kami mengundang dengan hormat untuk mengambil tempat di depan yang akan dipimpin langsung oleh ketua cabang yang akan menyampaikan laporan kegiatan baik dari pelaksanaan kegiatan maupun dari unsur keuangan selama periode 2020-2025. Kepada Pak Ketua PGRI dengan hormat kami persilakan. lagi adalah
ketika kita konferensi kabupaten ya, kita harus ada pemeriksa keuangan khusus untuk bendahara kabupaten. Dan salah satu pemeriksa itu adalah bendahara kita, Kata Lasan. Itu artinya dianggap iuran kita lancar dan terlampau dengan baik. Itu selanjutnya mungkin ya langsung saya persilakan bendahara untuk membacakan iuran pemasukan dan pengeluaran iuran ala saldo. Demikian dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Takalar, yang kami hormati Bapak Ketua Cabang PGRI Kecamatan Pantalasan beserta pengurus, Bapak dan Ibu para kepala sekolah yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam acara konferensi cabang PGRI cabang Pantalasan Kabupaten Takalar. Adapun tema pada hari ini yaitu memperkuat peran PGRI dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru menuju pendidikan berkualitas. Jadi saya selaku bendahara PGRI cabang Pantalasan akan membacakan pertanggungjawaban iuran PGRI cabang Pantalasan periode tahun 2022-2025. Semoga tidak minus. Untuk tahun 2022 ini saya bacakan rekap saja. Penerimaan iuran PGRI tahun 2022 dari jumlah guru yang menyetor adalah 151 dikali 8.000 dikali 12 bulan. Jumlahnya adalah 14.496.000. Kemudian untuk pengeluaran setoran iuran PGRI ke kabupaten yaitu 6.200.000. Kemudian biaya konsumsi rapat PGRI cabang Pantalasan 550. Biaya porsen di tingkat kabupaten 6.860. Kemudian seminar pendidikan 3 orang 600. Kemudian SPPD pengurus 300.000. Total pengeluaran 14.510 rupiah. Kemudian saldonya kebetulan minus. Jadi untuk tahun 2022 adalah minus 14.000. Kemudian kita masuk tahun 2023. Jadi kas saat itu minus 14.000. Kemudian penerimaan iuran PGRI tahun 2023 162 dikali 8.000 dikali 12 yaitu 15.552.000. Itu total pemasukan. Kemudian setoran iuran PGRI ke kabupaten adalah 9.120.000. Kemudian transport pertemuan dalam rangka persiapan Porseni di tingkat kabupaten 100.000. Konsumsi pertemuan di tingkat cabang dalam rangka persiapan Porseni di tingkat kabupaten 300.000. Porseni tingkat kabupaten 6 juta. Kemudian untuk total pemasukan 15.538.000 dikurang
2024 148 dikali 8.000 dikali 12 bulan, jumlahnya 14.208.000. Itu total pemasukan. Kemudian setoran iuran ke kabupaten 4.980.000 rupiah, pelatihan KTA digital 100.000, konferensi PGRI di kabupaten diwakili oleh 2 orang, yaitu Pak Imran dan Pak Ihsan, 200.000. Kemudian biaya pendaftaran konferensi PGRI di Kelaro itu 2 juta. Kemudian transport PGRI di Kelaro 250.000 rupiah. Kemudian Posyandu tingkat kabupaten 6.680.000. Total pengeluaran 14.210.000 rupiah. Kemudian saldo 16.000 rupiah. Kemudian untuk tahun 2025 saldo 16.000. Kemudian penerimaan iuran PGRI tahun 2025 itu 11.712.000. Kemudian itu total pemasukan 11.728.000. Kemudian biaya barisan dinda PGRI kecamatan di tingkat kabupaten 1.365.000 rupiah. Setor ke kabupaten 2.150.000. Kemudian biaya konferensi PGRI kecamatan untuk ini hari 5.540.000 rupiah. Total pengeluaran 9.065.000 dan saldo kas untuk saat ini adalah 2.358.000 rupiah. Alhamdulillah. Karena begini saya kira itu laporan pertanggungjawaban PGRI cabang Patalasang untuk tahun 2022 sampai 2025. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bendahara. Alhamdulillah di awal-awal beda-beda tipis ini minusnya dengan saldonya 14.000, 16.000, 18.000, tapi alhamdulillah perangnya di akhir 2020 dengan 2.358.000. Itulah sekilas penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 2020-2025. Terus selanjutnya mungkin ada tanggapan, masukan sekaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 2020-2025 kepada teman-teman yang ada di ranting baik SD, SMP. Kami buka ruang untuk menanggapi apa yang telah disampaikan. Kadek kami persilahkan menanggapi atas laporan pertanggungjawaban. Kadek bisa minta tolong Pak Ron disebut nama dan sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmara di SPD MPD dari UPT SD Negeri 105 Impres Pabutukan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberikan saran bagaimana ke depannya kalau untuk Kecamatan Patalasang menunjuk 1 orang untuk menjemput dana iuran langsung ke sekolah, karena mengingat ini pengalaman ketika saya menjadi kepala sekolah, ketika kita meminta iuran ke guru-guru secara langsung 6 bulan terasa berat, dan biasa kadang guru lupa mana kita perlu nasarin mulai bangun itu. Iya, ini kan menjadi berat juga untuk kita. Saya selaku kepala sekolah merasa bagaimana uang seperti itu bisa membuat saya kaya, walaupun saya tidak punya uang, Ibu. Jadi alangkah baiknya ketika ini saran Pak, kalau diambil terima kasih, kalau tidak apa-apa. Mungkin saya bisa juga menagih setiap bulan ke guru-guru, tapi alangkah baiknya ketika ada pendidikan langsung, misalnya guru olahraga, kan guru olahraga mengajar
kita dari Pak Gundu kan ada apa namanya, debt collector, nanti aja penunjukan langsung yang bisa langsung menjemput di ranting-ranting. Ya. Tapi kalau saran saya kepada Ibu, kan ada di ranting juga kan ada bendahara, ya, ada juga pencatatan supaya ini kalian tak lupa Pak Sulu di dokumen yang anak-anak tidak bagi bayar ada. Oke, jadi saran yang bagus nanti ditampung untuk pengurus yang akan datang. Baik, selanjutnya masih ada? Oh, senior saya. Baik, San. Kami persilakan yang hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada teman-teman. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ibu. Saya teringat dulu waktu masih berlaku yaitu pendidikan gratis. Kebetulan saya berhaji dengan Pak Sahrudin Denawi, baik di PGRI maupun di Pramuka. Jadi itu ada yang berhaji di sekolah-sekolah. Tapi kalau boleh saya sarankan kepada Ibu, bentuklah organisasi PGRI di sekolah masing-masing. Jadi bendahara inilah yang menagih. Itu sudah saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga saran ini. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa setelah selesai konferensi cabang PGRI Patalasan, tugas selanjutnya 6 bulan ke depan pastikan juga ranting sudah melakukan bukan konferensi tapi musyawarah ranting. Ya, kalau gugus biasa kan beberapa gugus jadi satu ranting. Ya, untuk SMP biasa kan lebih banyak gurunya itu satu ranting. Jadi di ranting itu juga ada komposisi kepengurusannya termasuk bendahara. Jadi bendahara ini nanti yang bisa berkomunikasi dengan bendahara yang di cabang. Ya, mungkin begitu. Jadi ini lagi pekerjaan untuk pengurus yang baru nanti. Ya, oke, selanjutnya masih ada Ibu Sekretaris ini. Ya, nah bertanya nih harusnya ibu tangan nih karena ini sekretaris kalau saya lihat di sana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Ketua PGRI Cabang Patalasan. Pasti Ketua Bulungan itu Pak. Bapak-bapak pengurus PGRI Kabupaten Padalarang semua dan dan Ibu rombongan PGRI Kabupaten Padalarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mendengar paparan laporan pertanggungjawaban dari pengurus PGRI cabang Patalasan. Saya sangat mengapresiasi dan menerima laporan sebelumnya karena kegiatan-kegiatan di Patalasan bisa tercover dengan baik dan keuangannya juga transparan. Namun ada juga saran di cabang Patalasan kan ada SD, ada TK, ada SMP. Pengumpulan iurannya selama ini SMP langsung ke kabupaten. Sebaiknya mungkin, bukan memang sebaiknya, memang seharusnya ke pengumpulan iuran itu ke bendahara cabang. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa mesti bendahara kabupaten menerima? Tolong diarahkan ke cabang. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya bisa sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian seperti tadi teman-teman saya, triggernya adalah tunjuklah satu bendahara PGRI di sekolah kita. Beliau ada bisa diberi amanah pertanggungjawaban untuk mengumpulkan, jangan semua kepala sekolah, saya kepala sekolah itu ada semua kepala sekolah bagi tugaslah, berilah tanggung jawab kepada salah seorang guru. Saya rasa di sekolah kita pasti ada guru yang bisa
Itu barangkali yang sempat saya sampaikan. Pada intinya laporan pertanggungjawaban kepengurusan diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sarannya mengarah ke kami di pengurus kabupaten. Jadi untuk pengurus kabupaten masa bakti 23 periode 2025-2030, insya Allah kami akan kampung karena program kerja kami belum melakukan. Insya Allah apa yang menjadi keinginan teman-teman di cabang ini, pertanyaan ini muncul juga di cabang-cabang yang lain. Ya, jadi insya Allah nanti kami buatkan acuan atau konsideran bahwa mekanisme pembayaran iuran dari ranting ke cabang ke kabupaten. Insya Allah itu akan menjadi agenda kami di pengurus kabupaten. Oke, masih ada? Oke, Ibu Doktor dari SMP Negeri 2 Takala, kami persilahkan yang hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur alhamdulillah telah kita dengarkan bersama laporan pertanggungjawaban yang walaupun sebenarnya pertanggungjawaban itu ada banyak bidang, tetapi kita fokusnya selalu di keuangan. Untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya, kami dari SMP, khususnya SMP Negeri 2 Takalar, itu menerima dengan baik apa yang telah disampaikan. Namun ada beberapa saran dan masukan sekaligus mungkin, ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Sekretaris, bahwa untuk penyetoran itu terus terang kami di SMP itu siapa yang datang menagih itu yang dikasih. Itu dari ranting dari cabang dan ataupun perwakilannya mengatasnamakan kabupaten atau mengatasnamakan siapa, itu yang diberikan oleh bendahara saya sebagai bendahara di ranting SMP Negeri 2 Takala. Walaupun sebenarnya mungkin posisi SMP Negeri 2 Takala menjadi ranting itu belum resmi terdaftar di cabang sebagai ranting. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga kalau diizinkan untuk ranting SMP Negeri 2 Takalar, jika itu di resmi bisa ada, maka kami juga akan karena kepengurusan PGRI itu ada di SMP Negeri 2 Takalar. Kedua, ya, karena jumlahnya kami ada 54. Ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan pertanggungjawaban keuangan tadi, hanya ada 2 poin: setoran ke kabupaten dengan kegiatan Porseni, plus tambahan 2 kegiatan, yaitu pelatihan KTH digital dengan biaya barisan indah untuk di kabupaten. Kalau kami melihat ini, mendengarkan ini, berarti alhamdulillah di setiap bidang-bidang mungkin yang ada di cabang Pakalasan ini di PGRI mungkin berkegiatan, tetapi tidak menggunakan dana. Kita plus dulu karena semua bisa terlaksana tanpa ada laporannya. Jadi maksud saya ingin, apakah di setiap bidang ini kan ada prokesnya, apakah ini terlaksana sesuai dengan prokes yang sudah dilaksanakan, ataukah memang melakukan kegiatan tetapi tidak dibiayai. Seperti itu yang saya dengar dari keuangan, pemeriksaan keuangan. Seperti halnya mungkin ada bidang sosial yang mungkin kalau ada juga orang yang meninggal, bukan berarti kabupaten yang langsung tangani, boleh jadi cabang atau ya seperti itu. Dan seperti yang di kabupaten lain, guru itu sebagai pahlawan, maka di setiap ada mungkin teman yang meninggal, itu diupacarakan seperti TNI Polri,
Dan itu mungkin beberapa rekan kita sudah dilakukan seperti itu. Dan itu perlu dilestarikan dan dijaga supaya setiap ada teman-teman yang berduka dalam hal ini meninggal itu diupacarakan. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa pemandangan yang disampaikan oleh teman kita dari SMP Negeri 2 Takalap. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman yang terbentuk nanti di pengurus cabang, tugas selanjutnya 6 bulan ke depannya bentuk jual ranting supaya itu ranting bahwa ada cabang di atasnya. Mungkin tidak bisa disalahkan selama ini proses yang terjadi selama ini karena tidak di-SK-kan oleh cabang. Jadi ranting itu di-SK-kan oleh cabang. Jumlah pengurusnya itu pengurus hariannya 5 orang, kemudian seksinya ada 6 orang, jadi bisa sampai 13 orang. Ketika sebuah sekolah sudah ada kurang lebih sampai 20, itu bisa sebagai satu ranting. Ya, jadi nanti di-SK-kan oleh teman-teman yang ada di cabang. Jadi nanti kan koordinasinya bagus. Jadi ranting ke cabang, cabang ke kabupaten dan seterusnya. Oke, itu ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Masih ada sebelum saya serahkan kepada pengurus PGRI cabang Matalasan. Masih adakah? Ada yang perlu ditanggapi dari apa yang disampaikan Ibu? Ya, tadi silakan Ibu Bendahara. Terima kasih. Jadi mungkin kami hanya mau menyampaikan bahwa sebenarnya dana iuran PGRI untuk cabang itu terbatas sekali, hanya 20% saja. Makanya kenapa kami menggunakan dana itu sesuai dengan apa yang ada. Dan terus terang kami sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita melihat dana iuran PGRI cabang Matalasan itu sebenarnya tidak cukup. Namun karena ketua kami dan pengurus kami di cabang Matalasan itu kuat sekali atau besar sekali kerjasamanya, sehingga dia bisa kadang mendapatkan bantuan-bantuan dari dana lain. Saya kira itu jadi untuk sarannya mungkin bisa disampaikan ke pihak kabupaten, dan terus terang yang di cabang itu hanya 20%, Pak, Bu. Kemudian 20% itu tinggal di sekolah. Itu hanya SD. Iya, jadi 20% tinggal di ranting SD, kemudian 20% tinggal di cabang, 20% ke kabupaten, 20% ke provinsi, dan 20% ke pusat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan ini yang perlu kita benahi, Pak. Termasuk iuran. Iuran kan ya tadi sudah disampaikan bahwa SMP itu langsung ke kabupaten. Padahal kegiatan biasa kita laksanakan itu dilibatkan SMP dan SD. Ternyata sebenarnya hanya dari SD. Makanya kita kalau ada kegiatan seperti yang disampaikan, ini ada kegiatan yang membutuhkan dana lebih. Makanya kita panggil kepala sekolahnya untuk berpartisipasi. Kan kita pernah lakukan itu. Kumpul berapa kita bisa kumpul supaya iuran itu dicukupkan supaya kegiatan terus berjalan. Nah ke depan insya Allah kita akan di pengurusan baru insya Allah untuk nanti di sekolah. Dan itu bersyarat. Tadi sampaikan tadi kalau misalnya pengurus dan 5, 9, 6, 11 orang itu bisa SMP di Matalasan ini SMP 1, SMP 2 sudah bisa untuk nanti. Kalau SD ya ini terbungkus supaya gampang penarikan dananya juga kan. Seperti itu tadi. Jadi saya berpan kita juga di kabupaten tidak akan langsung menerima ya setoran dari SMP tanpa melalui bendahara cabangnya. Iya. Itu pengurusan baru ini sebenarnya. Nanti kita akan berupaya untuk tidak seperti itu lagi. Jadi supaya ketika ada kegiatan di kecamatan di cabang ada juga dana yang tersisa sebagai saldo, karena dana yang dari SMP itu ada yang tertinggal di cabang. Iya, itu nanti upayakan insya Allah. Jadi kepengurusan baru ini ke depan ya saya berharap
membawa sertifikat. Tidak pernah ada iuran itu sertifikat. Padahal misalnya juga ada berapa guru negeri. Dan itu berlaku di semua kecamatan. Tapi tahun ini di kepengurusan kita ini insya Allah kita akan rekrut semua, kita anggap itu adalah saudara kita di PGRI yang membayar juga iuran. Kira itu ya depan insya Allah ya. Jadi untuk itu mungkin pertanggungjawaban saya apakah diterima atau tidak? Ya, terima kasih. Jadi kita akan pilih lagi jangan bikin saya tidak mau. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini sekedar informasi karena kita banyak masalah iuran, jadi persentase iuran itu 10% itu ke PB pengurus besar, kemudian 20%-nya ke provinsi, 30%-nya itu di kabupaten, 40%-nya itu cabang dan ranting. Silahkan berdiskusi, bermusyawarah apakah di cabangnya 30 atau 50-50, 20-20 begitu. Oke, sekali lagi masih ada? Kalau begitu saya akan bertanya, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 2020-2025 dapat diterima? Pernah bilang lagi kalau ada tadi baru boleh. Bagaimana Pak Amin? Di belakang? Sah, alhamdulillah. Karena lebih 2/3 kita pernah menerima dari tim ini. Alhamdulillah untuk laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 2020-2025 dapat diterima. Acara selanjutnya adalah pernyataan demisioner dari pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 2020-2025 kepada seluruh pengurus. Kami mohon untuk tampil ke depan sebagai akhir dari masa kepengurusan. Adik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pengurus PGRI cabang Patalasang periode 2020-2025 menyatakan demisioner. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sementara cabang Patalasang tidak memiliki pengurus PGRI. Kepada pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 2020-2025 atas nama pengurus kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian perjuangan yang dilakukan selama ini. Semoga perjuangan yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk efisiensi waktu kita lanjutkan agenda kita hari ini. Agenda yang kedua yakni pemilihan pengurus PGRI cabang Patalasang masa bakti 23 tahun 2025-2030. Terkait dengan ini saya sudah sampaikan tadi bahwa ada dua model yang bisa kita lakukan. Yang pertama musyawarah mufakat atau aklamasi. Kemudian yang kedua voting atau memilih apakah voting terbuka atau tertutup. Kalau yang pertama kita lakukan berarti tidak perlu kita membentuk panitia pemilihan. Ya. Kalau yang kedua atau opsi yang kedua secara voting, ya baik tertutup maupun terbuka, berarti kita akan bentuk panitia. Saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman, mungkin ada yang mau sumbang saran dan sumbang suara. Yang pertama atau yang kedua? Tadi jadi sekedar informasi tadi Bapak Ibu, untuk pengurus cabang itu jumlahnya 21 orang. Ya, 21 orang dengan pengurus harian 6 orang, ketua, wakil ketua 1, ketua 2, sekretaris dan bendahara. Tetapi yang dipilih adalah ketua, wakil ketua 1, ketua 2 tambah sekretaris. Jadi 4 orang yang dipilih. Inilah yang membuat nanti setelah terpilih menyusun komposisi kepengurusan secara keseluruhan.
lagi. Yang pertama dan yang kedua, musyawarah mufakat atau voting? Ya, Pak Awin silakan. Tarik kasih dulu deh, Mike, Pak Awin. Ya. Berarti kalau voting ada calon. Calon sebentar. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator di memberikan kesempatan di ada dua aksi voting terbuka atau tertutup. Kalau yang kita lakukan terbuka biasanya nggak dialih. Satu kekurangan. Intinya voting ini ya, voting berarti pemilihan ada calon yang mau dipilih. Kalau tertutup pasti sisi berarti ada tim. Nah, karena yang wujud, seperti itu. Sama juga di pramuka. Nah, tapi sekalipun demikian kita lemparkan kepada peserta kompetisi cabang. Berapa suara terbanyak yang menghendaki tertutup ada atau terbuka? Ini kan pasti nggak dialih kan? Apa nama aku Pak Ayu masa ini seperti itu. Ada rasa intervensi pribadi. Jadi kalau begitu lebih baik kita lemparkan kepada peserta rapat. Kalau kemungkinan cuma satu peserta, lebih baik tapi Satu calon. ada 3 calon, ada F1, F2 sampai F3. Lepas karena tertutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Awin di belakang itu adalah subbagian dari opsi yang kedua. Jadi voting. Jadi yang pertama itu opsinya musyawarah mufakat. Berarti ini langsung tidak nyambung karena Ibu Siswati sebagai ketua. Misal. Contoh kegiatan seperti contoh. Kamu kampanye. Oke, Pak Iksan silakan. Terima kasih. Sedikit ada masukan ini Pak. Tidak enaknya nanti kalau misalnya cabang Pantalasan itu tingkat SMP-nya masuk pengurus menyetor, tapi tidak ada di dalamnya pengurusan. Alangkah baiknya kalau kita mengambil juga salah satu perwakilan dari SMP untuk masuk. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi untuk tidak berlama-lama tadi silakan lagi mengajukan calon kalau begitu. Ya. Bisa? Bisa dimunculkan. Pokoknya sampai 27 nama bisa. Ya, karena pengusulan nama memang dari ranting itu bisa sampai 27 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Udah kok? Ada? Ya. Langsung dulu. Langsung ditulis di atas. Mana? Ilham Ilhamina. Oi. Sugero Baimla. Sugero Baban tulis. Nomor 1 ada calon ini. Jadi tabe Pak Ketua Panitia izin ya. Jadi maksudnya bagian tulis kok. Tetap ada manual. Tabe. Secara manual lagi ditulis di deling. Ya singkat. Singkat. Mana kertasnya? Kasih siapa? Bakal calon 1 Roni Muslimin SPD. Sorry, Roni M kalau begitu. Apa ini nolong? Sampai Pak Ketua Panitia. Di SD itu berapa? 30. SMP? 5 ya? 6 ya? Berarti kita bersepakat 1 sekolah 1 suara ya. Jadi 36 suara. SD tahun dulu. Nanti terangnya lagi Yang mana penanya mana? agar sengaja terhapus lagi.
iya, kita sengaja terhapus. Bagus ya. Tapi Asri Taylor ada nama Asri Taylor. Kalau bisa dibacakan. Kita penjaringan dulu calon secara terbuka. Pak Roni siapa ini? Bone. Jika lo letaknya di malu. Pak Asri. Wahda. Kalah. Jadi capan rai, capan kalau, capan orang sih. Apa Pak Amin di Malang, Pak Bunda. Saya tidak bisa mengajukan calon, bukan kapasitas saya. Santi sama. SMP PKRI 2. Pak Kalah. Kemana itu Santi? Santi sama. Segala. Asliani Demine. Putari menjadi apa? Menjadi soal dengan betul. Masih ada jalan lain? Siapa? Ajukan nama, silakan. Bukan saya tidak punya hak suara dicari. Yang voter pemilih yang 36 itu silahkan mengajukan. Ada lagi? Ada Haja Karmila. Haja Karmila nomor 5. Ada lagi? Iya. Suharni Herman. Jangan nih, punya dada-dadanya maka militer dia hanya fokus di pengucapan ikrar guru Indonesia. Ada? Sebelum saya tutup masih ada kah? Ada? 5. Oh 5 saja. Yang lain sepakat 5? Ini calon. Oke. Jadi 1 Roni, 2 Asri, 3 Santi sama, 4 Asriani, 5 Haja Karmila. Pemilihan kita akan lakukan secara voting tertutup. Iya. Hah? Ya, untuk calon nanti. Jadi nanti yang 5 ini model pemilihan pertama kita pemilihan F1 ketua dulu. Iya, itu khusus ketua. Proses yang kedua kita memilih langsung 3 nama. Ya, jadi kita menulis 3 nama untuk menduduki wakil ketua 1, ketua 2 dan sekretaris. Tapi ini yang 3 sebentar tidak langsung itu. Ini wakil ketua 1 nanti diberondong sebentar itu yang 4. Yang dipimpin ketua, baik kita wakil ketua 1, bersepakat ketua 2, siapa sekretaris. Iya. Oke? Jadi untuk tahap pertama, jadi kita 2 kali memilih Bapak Ibu. Yang pertama, munculkan dulu 1 nama untuk ketua di antara yang 5 ini, silahkan ditulis. Oke. Jangan dulu dikasih kertas. Simpan dulu. Tapi dulu, kita tahu jumlahnya dulu berapa. DDSD, angkat tangan dulu pemegang suara. Oke, Pak Den. Hitung dulu. Jangan sampai ada suara yang double, jangan double. 36 jangan sampai lebih. SD ya, SD.
Kerja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, Ulang. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25. Ya. 25 SD. 25 SD. Sekarang SMP. Mana yang enam? Satu, dua. Berarti Pak, tidak bisa mewakili yang tidak hadir ya. Nah, alasannya sekali lagi jangan mewakili yang tidak hadir. Jadi jumlah suara sebentar 29 sampai 29 kertas. Oke? Pak Ketua Panitia silakan dibagi satu-satu. Belum. Siap ya? Dan tadi sekali lagi untuk proses pemilihan kita pemilihan ketua dulu. Jadi hanya tulis satu nama dulu. Bakal calon ketua. Menjadi calon. Ini semua ini bakal calon ini. Ya. Nomor 1. Jangan langsung nama ya, tulis nama. Bukan nomor. Tapi bisa yang selesai, bisa stop dan nyapa. Nama. Ini luar biasa Pak Talasan. Dinamika pertama yang terjadi dari 6 cabang yang berlangsung selama ini. Suara yang rahasia. Dibuka satu-satu dan selesai lalu di Dokter Karmila Asri Roni Santuri. Roni, ya maju 3-3. Roni. Rino. Marahin itu benar ini. Roni. Asri. Asri.
Santi S. Santi Sagala. Asri. Roni. Rino. Roni. Jadi deh, siapa nih? Jadi deh. Dr. Haja Karmila. Roni. Roni. Hasriani. Tapi itu yang ada. Hasriani. Selesai. Oke. 12. Salah. Sesuai rekapitulasi hitung cepat. Withdraw. Roni 11 suara. Asri 12 suara. Santi sama. Asriani Haja Karmila 2 suara. Sehingga dengan demikian berdasarkan hasil voting tertutup menetapkan Bapak Asri Taylor sebagai ketua PMI calon PMI 2025-2030. Selamat. Papasi. Oke, lanjut. Kita pemilihan untuk wakil ketua 1, ketua 2 dan sekretaris. Jadi langsung menulis 3 nama 1 kertas. Atau ada masukan? Kita bakal pemilihan. Tidak, kita serahkan ke yang punya suara. Saya tidak bisa intervensi. Ada suara? Ini kita pemilihan, ini kan selesai. Jadi, dihapus dulu. Ada usulan dihapus. Kita pemilihan lagi. Kalau saya pribadi, bagus kalau nama di atas saja. Ini nama-nama di atas tentu menjadi pilihan dari sekian banyak teman-teman kita ini mengenalkan Deklamasi. jadi ini saya ini namanya saya Suaranya Ibu Sis yang lain. Kalau Ibu Sis katakan ini merate pada wakil ketua 2, sekretaris dan bendahara. Yang lain? Hah? Sama. Aja nah. Sama. Ada opsi lain di belakang. Setuju. Kalau berarti ini kan berapa? Ada 4. Jadi kalau kita bersepakat sampai posisi bendahara. Kan 3 persoalannya kita cari 3 nama ini. bendahara mungkin dipilih oleh Ketua terpilih. Iya, karena dia yang akan Tapi ini yang menentukan juga sebagai wakil ketua 1, ketua 2 dan sekretaris. Kayak tahu ini berapa? Kan begini, susah langsung aja persoalannya yang 4 nama. Baru kita kotanya 3 yang kita butuhkan. Iya. Jadi otomatis pasti ada 1 yang tidak terpakai. Untuk menjaga perasaan kalau saya tidak ada saling kita pilih kembali. Persoalannya ada 1 yang tidak terpakai. Iya. Kalau kita butuh 3. Iya. Kalau saya. Yang lain. Tapi kita mencari 3 nama. Sementara kalau kita bersepakat ya di atas ada 4 nama. Iya. Berarti dia secret dan dia masuk di situ. Iya. Oke, dari saja kan. Enggak lama sebenarnya. Iya. Oke. Berarti kita bagi kertas kembali. Kemudian kita tulis 3 nama. Tapi jangan lagi pilih Pak Asri. Iya, karena Asri sudah selesai. Hah? Ya. Ya, kita tulis 3 nama. kalau
Ya, lanjut. Ini kan saudara ketua Pak Asri. Ya. Kemudian yang mau dicari adalah Wakil ketua 1, ketua 1, wakil ketua 2, ketua 2, sekretaris. sekretaris. Ya. Benarnya Nanti dia kembali dia membuat. Oke. Formal. Baik. Ada 4 ya. Ya. Ada 4. Saya kira komposisi data sangat bagus karena sudah mau ada 2 SD dan 2 SMP. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat populasinya kami SD lebih banyak perbandingannya presentasinya. Itu juga mungkin perlu dipertimbangkan karena selama ini kalau pengalaman yang lalu kepengurusan PGP itu beraksi melakukan kegiatan menghandle kegiatan itu kebanyakan kami dari SD. Terkait lagi kemarin dengan iuran seperti saya, kadang kami melakukan kegiatan memanggil lagi ke para kepala SMP dan kadang hadir kalaupun tidak hadir. Kadang ada perlunya, kadang tidak ada perlunya. Jadi sebaiknya barangkali komposisinya ini 1:3. 3 SD, 1 SMP. Tapi ada sekali SMP yang keluar. Itu menurutku. Iya, 1. Ya, kalau di depan dia minta komposisi, yang lain. Ya, kita dengarkan suaranya, kita berdemokrasi hari ini. Hari ini judulnya demokrasi. Pola pikir betul nanti. Pola pikir bertumbuh. Ya, terima kasih. Kalau saya begini, Ya. sebaiknya yang namanya organisasi progres itu ya ada SD, SMP. Jadi semua sama, walaupun pada dasarnya kadang kontribusinya banyak kan SD. Karena kenapa? Karena memang kurang SMP di dalam wilayah kecamatan itu. Jadi kalau saya sih saya tidak mau. Tapi kalau saya ketika saya menjadi pengurus, saya tidak akan memilih dia SD ataupun SMP. Saya menganggap itu sama di mata saya. Itu sebagai profesional. Tapi kembali kepada keputusan teman-teman anggota. Kalau disepakati bahwa SD lebih banyak, oke kita saya ikut apa keputusan terbanyak. Beda kekuatan. Oke, jadi beda opsi ini. Kalau saya maknain Ibu Santi berarti dia pemilihan ini dipilih yang 4. Ya. Oke. Iya, jadi sekedar tambahan. Kalau masalah komposisi itu bukan dilihat dari banyaknya sekolah, tetapi dilihat dari banyaknya guru kan. Karena yang menyetor itu kita menyetornya itu iuran per guru, per orang guru, bukan per sekolah. Sehingga ada sekolah yang satu dimungkin tapi mewakili banyak sekolah. Contohnya SMP Negeri 2 Takalar itu ada 52 orang, 54 orang. SMP 1 Takalar ada 54 orang. Dan kalau dipikir SMP sedikit memang sekolahnya, tetapi gurunya banyak. Itu kalau masalah komposisi. Terus selanjutnya selanjutnya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh dalam hal ini Ibu Ketua K3S kami di kecamatan, ya memang betul pengalaman dari kemarin tahun-tahun sebelumnya setiap ada kegiatan di kecamatan dari SMP itu susah sekali partisipasinya. Jadi mungkin disinilah hikmahnya, karena yang menjadi ketua pada hari ini dari tingkat SMP, siapa tahu dari tingkat SMP kerjasamanya bisa lebih baik lagi di periode ini. Itu harapan kami. Iya. Kemudian masukan lagi untuk wakil ketua 1, saya kira kita tidak usah memilih wakil ketua 1 karena nampak nih Pak Roni di sini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masuk bunda, saya bakal lengkap di awal satu kedua sekali supaya dengan namun dharma tidak naik ke kelas. Oke. Beberapa saran tapi saran yang tidak ada tuntas. Iya, tidak ada tuntas. Kalau Ibu Sis katanya pakai perbandingan SD masuk berarti ada SMP yang keluar kan begitu.
kalau Ibu Santi katanya sama semua, berarti modelnya dia pemilihan. Ini model-model. Kalau Ibu Doktor kurang lebih sama dengan Ibu Santi pemilihan. Iya. Ya, kalau Tengkebong, saya juga solusi nanti yang wakil ketua satu. Iya, maksud saya. Nanti kamu di modelnya saya tawarkan kita pemilihan kembali saja kapan begitu di sini. Tapi karena kalau memang kembali ke ini kita kayak memiliki, iya. Tapi sepanjang kalau ada musyawarah disepakati, tidak masalah. Iya. Tapi kan ini kan tidak bermufakat, iya. Ada beberapa suara. Yang ke satu, iya. Fakultas tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini tidak bisa terlalu lama berdebat. Karena SD SMP itu sama, satu saudara semua. Kalau menurut Ibu Sis, selama ini selama ini SMP itu sulit untuk berpartisipasi. Tidak apa? Kedua, Bukan sulit berpartisipasi, sulit datang. ya. Ya, nanti diluruskan. Nanti Pak Sri kasih ke SMP lah supaya tidak susah. Yang saya lihat tadi itu ada perolehan pemilihan yaitu Pak Sri pertama, Pak Roni kedua. Jadi untuk wakil ketua 1 kita pilih saja Pak Roni. Kenapa? Untuk ketua 2 dan seterusnya itu kan ada 3 nama yang sama nilainya, 2. Itu saja yang dipilih. Tidak usah kalau Pak Roni satu tetapkan saja ketua 2. Satu. Jadi 2 dan seterusnya kita pilih karena ini yang 3 orang ini di atas. Karena kita bisa langsung karena saya ganggu. Nampak tentara dulu karena dia ada 2 nilai. 2. Jadi itu yang harus kita pilih. Itu saja semoga bisa dipilih. Terima kasih. Mohon maaf, tadi kita mainnya hanya untuk meluruskan ajaran. Khusus mengatakan tidak kurang berpartisipasi aja. Saya katakan kalau ada pertemuan untuk kegiatan kurang yang kendaraannya, baik konselanya maupun perwakilannya berpartisipasi. Ya, saya jangan sampai ada yang berpikirkan ibu siswa yang mengatakan begitu. Oke, Fir. Oke, ini dinamika pemilihan yang luar biasa terjadi. Kita mana pengawasan. Masih ada? Iya. Berarti sudah ketemu ini ya dia ada Ibu Sis. Sisa kemarin itu kenapa tidak ada biasa hadir SMP karena memang di struktur kepengurusan bahkan tidak ada SMP. Iya. Jadi insya Allah ini ke depan SMP terdepan nanti ketuanya SMP. Oke. Jam 11. Oke. Tapi ini opsi yang saya tawarkan. Karena rata-rata bersepakat di Pak Roni wakil ketua 1, ini disetujui tidak? Pak Roni sebagai wakil ketua 1. Setuju. Jadi yang kita pilih tinggal 2 orang nama untuk menduduki posisi wakil ketua 2 dan sekretaris. Dengan model pemilihan atau voting tertutup. Oke? Oke, lagi kertas kembali. Nampak? Jadi hanya tulis 2 nama. Ini yang 3 ya, sebentar itu karena terpilih itu kedua. Disepakati ini. Yang kedua itu sekretaris. Yang paling satu yaitu yang tidak itu lagi termasuk mau dari saudara. Dan 3 yang mau dipilihnya dan 3 pilihan. Tapi tulis 2 nama saja.
ditulis dari 3 nama yang ada di atas. Dipilih 2 nama dari 3 pilihan. Lu mau pilih yang mana? Boleh. Dua ini benar. Dua ini di sini. Oke. Tapi sekali lagi hanya tulis 2 nama dari 3 nama yang ada di atas. Balik bulan Ramadan suara. Satukan dulu ya. Anda bersama mana pikir ke benar tulis ini kamar saya. Nah, boleh sih. Itu dulu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28. Dua ini yang kamu bilang lagi. Yang ini mereka 28 ini. Sepakat ya ini memang 28 ini Reki? Iya. Oke. Itu minta 28. Pak Awi ngamut ini lagi ini kulanya kasih tak lewat. Harusnya dari tadi saya sampaikan 2 nama ditulis dari 3 nama yang ada di atas. Belum lagi. Gak apa-apa ya. Haja Karmila. Hidup SMP. Ahmad Karmila. Asriani Santi Samad. Oke. Gak apa-apa kita sahkan yang masuk. Haja Karmila. Limbah ini. Hidup SMP. Ketua 1. Asriani. Nama saja dulu, nama saja. Sekretaris Santi Samad. Wakil Ketua 2 Karmila. Haja Karmila Asriani. Asriani Karmila. Karmila Santi Samad. Santi Samad Asriani. Haja Karmila Santi Samad. Asriani Dr. Karmila. Asriani Santi. Asriani Santi Samad. Karmila Asriani. Asriani Santi. Wakil Ketua 2 Asriani. Sekretaris Santi Samad. Asriani Haja Karmila. Santi. Asriani Karmila. Santi Samad Asriani.
Habis? Habis. Oke. Oke, jadi sesuai hasil pemilihan kita butuh 2 nama. Maka nama yang terpilih adalah Ibu Haja Karmila dan Santi Sama sesuai dengan perolehan suara. Nah, dengan demikian hasil pemilihan secara voting tertutup pengurus PGRI cabang Patalasan periode 2000. Jangan ditulis, biarkan dia yang menentukan sebentar, nggak usah ditentukan dulu itu. Ya, 2025-2030 ketua Asri Taylor, wakil ketua 1 Rodi. Kemudian ditambah dengan Ibu Santi Samad dan Haja Karmila. Kami persilahkan ke depan untuk melengkapi komposisi kepengurusan. Diberikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit sambil admin kabupaten akan mensosialisasikan terkait dengan kartu tanda anggota digitalisasi. Bisa di sini, bisa di ruang saudara. Izin Bu Devi, bisa ruang saudara. Jadi yang terisi itu ketua dengan wakil ketua 1 Asri, kemudian wakil ketua 2 yang sekali silahkan berembuk sampai ke bawah. Jadi ini yang 4 orang melengkapi komposisi kepengurusan sampai nomor 21. Tapi teman-teman untuk tidak bergeser di tempat karena ada sosialisasi mengenai digitalisasi keanggotaan yang akan disampaikan oleh admin kabupaten kepada Bapak Iswandi. Kami persilakan dengan hormat. Sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada saya